Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget, yaitu gimana sih caranya kita menavigasi nasihat dan perbedaan pendapat menurut ajaran Islam. Pernah nggak sih Anda di posisi di mana Anda tahu teman Anda salah, tapi bingung gimana cara ngasih tahunya? Ini tantangan kita semua. Soalnya niat kita baik, tapi kalau caranya salah, bisa-bisa malah bikin orangnya tersinggung dan menjauh. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Dalam Islam, itu ada konsep menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Tapi, jangan salah sangka dulu, ini bukan tentang menghakimi orang lain. Intinya justru adalah membimbing dengan penuh kasih sayang. Jadi, apa sih sebenarnya amal ma'ruf nahi mungkar itu? Simpelnya, ini adalah ajakan untuk berbuat baik dan mencegah keburukan. Tapi yang perlu digarisbawahi, ini bukan soal jadi polisi moral loh. Ini adalah wujud kepedulian kita untuk kebaikan sesama. Nah, ada seorang ulama besar, Imam Al-Haddad, yang ngasih kita kunci utamanya. Kata beliau, pondasi mutlak supaya nasihat kita didengerin itu cuma satu, kelembutan. Tanpa itu, pintu hati orang bakal susah banget dibukanya. Dan lihat deh perbandingannya ini, jelas banget. Kelembutan itu ibarat hiasan yang bikin semuanya jadi indah. Sebaliknya, kekerasan itu, ya, malah merusak segalanya. Pendekatan kita itu benar-benar bisa mengubah hasil akhirnya 180 derajat. Oke, teorinya keren. Terus praktiknya gimana dong? Untungnya Imam Al-Haddad nggak cuma ngasih teori, beliau juga kasih kita panduan yang super praktis supaya nasihat kita benar-benar ngena. Ada 4 pilar utama. Pertama, niat kita harus lurus, harus ikhlas karena Allah. Kedua, cara penyampaiannya harus lembut. Ketiga, dasarnya harus rasa sayang, bukan mau ngejatuhin. Dan yang keempat, ini yang paling berat, kita sendiri harus berusaha ngamalin apa yang kita nasehatin. Kata Imam Al-Haddad, kalau 4 ini digabung, wah, hampir pasti nasihat kita diterima. Selain 4 pilar tadi, ada juga taktik-taktis praktisnya nih. Misalnya, nasehatin orang itu baiknya 4 mata, jangan di depan umum. Kenapa? Karena kalau di depan orang banyak, itu jatuhnya bukan nasihat, tapi mempermalukan. Bukannya didengerin, orangnya malah jadi defensif. Dan ini semua dasarnya kuat banget, ada di Al-Quran. Ayat ini nunjukin rahasia sukses dakwah Nabi Muhammad. Bukan karena beliau keras atau galak, tapi justru karena kelembutannya yang luar biasa. Coba bayangin, kalau beliau kasar, orang-orang pasti udah lari duluan. Oke, dari obrolan soal nasihat antar individu, sekarang kita geser sedikit ke skala yang lebih besar, kesehatan komunitas. Dan soal ini, Al-Quran punya peringatan yang sangat-sangat serius. Di ayat ini, kita diingatkan untuk jangan sampai kayak umat-umat terdahulu. Mereka udah dikasih petunjuk yang jelas, malah sibuk berantem dan terpecah belah. Ini pelajaran berharga banget buat kita semua. Terus, apa konsekuensinya kalau nekat terpecah belah? Al-Quran menggambarkannya dengan satu kata yang dahsyat, azim. Artinya, agung atau dahsyat. Ini bukan hukuman main-main. Coba kita renungkan sejenak. Yang melabeli hukuman ini, azim atau agung, adalah Tuhan sendiri, yang salah satu namanya adalah Al-Azim, yang Maha Agung. Jadi bisa bayangin nggak sih betapa seriusnya dosa perpecahan ini di matanya? Skalanya di luar nalar kita. Nah, ngomongin soal perpecahan, kita pasti langsung teringat sama satu hadis yang sangat terkenal, tapi juga sering banget disalahpahami. Pasti pernah dengar kan soal hadis yang bilang umat Islam bakal terpecah jadi 73 golongan, dan cuma satu yang selamat. Dengerinnya aja udah bikin merinding ya. Tapi penting untuk tahu kalau para ulama punya banyak cara untuk menafsirkan hadis yang kompleks ini. Jadi daripada kita pusing sendiri, para ulama udah ngasih beberapa perspektif. Pertama, ada yang mempertanyakan keaslian hadisnya, terutama bagian semuanya di neraka kecuali satu. Kedua, ada yang menafsirkan satu kelompok yang selamat itu, ya seluruh umat Islam, sebagai satu kesatuan. Ketiga, ada juga yang bilang di neraka itu nggak berarti kekal, tapi cuma hukuman sementara aja. Dan yang keempat, ini pandangan Imam Al-Haddad, kelompok yang selamat itu adalah mayoritas, atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang teguh sama Al-Quran dan Sunnah. Oke, setelah membahas hal-hal yang rumit di luar sana, sekarang saatnya kita kembali ke dalam diri kita sendiri. Kembali ke fondasi yang paling dasar dan paling penting dalam iman kita. Fondasi ini dimulai dengan sebuah pengakuan dari hati yang paling dalam. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Ini bukan cuma kalimat, tapi sebuah penegasan kemana hati kita berlabuh dan kepada siapa kita berserah. Lalu dilanjutkan dengan Islam sebagai agamaku.
Di tengah lautan informasi dan kebingungan, ini adalah kompas kita, peta kita yang memberikan arah dan tujuan hidup yang jelas. Dan ditutup dengan, "Dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku." Kalau tiga hal ini udah benar-benar meresap di hati, ini bakal jadi temeng kita dari segala kebingungan dan perpecahan internal. Dan hasilnya, kata Nabi, orang yang benar-benar bisa merasakan ini, dia telah merasakan manisnya iman. Indah banget ya? Bukan cuma keyakinan di kepala, tapi ada rasa manis dan tenang di dalam hati. Jadi, sebagai penutup, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Di dunia yang penuh dengan perbedaan dan perdebatan ini, apa sih fondasi kokoh yang jadi pegangan Anda? Apa yang membuat Anda tetap tenang dan yakin di tengah badai? Coba kita renungkan bersama.